Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Fepti Wulaningrum, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Tri Dewi Susiati, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru kelas 4, Sekolah Dasar Negeri Tulung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Semoga Ibu Fepti juga sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Ibu Dewi. Sebelum nanti saya akan mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas Ibu yang akan dilaksanakan nanti, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas Ibu. Insya Allah siap. Nah, Bu, adapun tujuan dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Begitu ya, Bu ya? Insya Allah nanti saya siap untuk diobservasi. Iya, Bu. Nah, adapun ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dewi. Yang pertama, Bu, berkaitan dengan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nantinya, Bu? Untuk besok pagi itu ada jadwal IPAS. Di sini pelajaran IPAS yang besok saya sampaikan itu saya ingin mencapai tujuan. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan tentang fungsi-fungsinya. Kemudian untuk tujuan yang kedua itu nanti saya mengharap siswa mengidentifikasi salah satu bagian tubuh tumbuhan, yaitu saya tekankan pada materi tentang jenis-jenis tulang daun. Oh iya, Bu, berarti ada dua tujuan ya, Bu, nanti ya? Ya. Oke, Bu. Lalu, Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan nantinya, Bu? Untuk area pengembangan yang ingin saya sampaikan nanti itu saya ingin pengetahuan dan keterampilan ingin saya capai. Untuk pengetahuannya itu mengharap siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian tubuh tumbuhan dan mengidentifikasi juga bagian tubuh tumbuhan secara rinci. Kemudian untuk keterampilannya itu saya mengharap siswa itu bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam lingkungan sekitar sekolah ini, karena lingkungan sekolah ini juga banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian anak bisa tahu, oh tumbuhan ini tulang daunnya sesuai dengan apa yang didapat dari penjelasan saya nanti. Oh ya, jadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, Bu? Ya, insya Allah itu harapan saya. Oke, jadi area pengembangan tadi yang ingin Ibu capai itu adalah di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya, Bu ya? Nah, saya ingin tahu, Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya, atau dengan metode pembelajarannya seperti apa, Bu? Untuk strategi pembelajaran yang saya harapkan itu nanti kesiapan pembelajarannya sesuai dengan minat dan profil pelajar. Siswa yang diintegrasikan ke dalam bentuk pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti dalam pembelajaran itu untuk mengetahui keterampilan siswa
itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Itu kelompok cukup, sedang, dan Kelompok baik. baik, kelompok baik. Ya, begitu. Kemudian nanti untuk model pembelajarannya yang saya gunakan itu model pembelajaran berbasis masalah dan problem based learning. Begitu, Ibu. Untuk metodenya seperti apa, Bu, nanti? Untuk metode yang saya gunakan nanti, yang pertama metode tanya jawab, Ya. diskusi kelompok, Iya. kemudian ada metode penugasan, Ibu. Baik, Bu. Nah, Bu, bagaimana nanti dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, Bu? Agar siswa itu lebih jelas, itu nanti saya akan menggunakan LCD, Ibu, untuk menjelaskan gambar-gambar. Itu menggunakan LCD untuk menayangkan PPT, dan juga nanti ada YouTube, video YouTube, alat peraga langsung berupa daun-daun yang nanti akan saya tugaskan siswa membawa daun dari rumah. Nanti anak-anak bisa lebih jelas untuk memahaminya. Begitu, Ibu. Ya. Bu, lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Kemudian hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa ya, Bu, ya nanti? Untuk IPAS itu besok pagi ada, Bu. IPAS itu jam pertama. Itu insya Allah nanti saya akan sesuai dengan jadwalnya gitu. Oke, Bu. Berarti besok pagi hari Jumat jam pertama di kelas 4 di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, Bu. Jadi nanti saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan yang terakhir, Bu, yaitu pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di hari ini, Bu? Dari percakapan ini saya sudah berusaha ya, Bu, ada gambaran persiapan apa yang akan saya lakukan, yang akan saya siapkan agar nanti pembelajaran itu bisa maksimal. Kemudian saya akan menyiapkan media yang saya gunakan, kemudian saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada anak. Insya Allah nanti saya siapkan. Bagus sekali ya, Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih ya, Bu, untuk waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai ketemu di observasi kelas hari Jumat besok ya, Bu ya. Iya. Mungkin demikian, Bu, percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi besok, Bu. Terima kasih sekali, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memimpin berdoa hari ini? Oh, Mas Diva. Yuk. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Yuk,
tujuan pelajaran hari ini kita akan 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Itu yang 1. Kemudian tujuan yang kedua, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi salah satu bagian tubuh tumbuhan secara rinci, yaitu tentang daun dan jenis tulang daunnya. Itu ya tujuan pelajaran hari ini. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin mengingatkan, kita pernah membuat kesepakatan kelas ya? Nah, masih ingat? Masih. Coba apa? Kesepakatan yang pertama apa? Yuk saling menghargai, lanjut. Saling membantu. Guru akan tanya lebih dahulu pelajaran minggu yang lalu. Coba yang bisa nanti tunjuk jari nggih, tunjuk jari. Saat melakukan proses fotosintesis, apa? Fotosintesis, tunjuk jari. Yuk, apa proses fotosintesis, tunjuk jari. Yuk. Coba. Proses memasak pada tumbuhan. Ya, pinter. Kasih reward. Nah, kasih hadiah. Hadiahnya apa nih? Tersenyum. Nah, senyum kan pinter toh? Nah, apa tadi? Proses fotosintesis? Proses memasak pada tumbuhan. Nah, pertanyaan yang kedua. Saat memasak itu tumbuhan dilakukan pada waktu siang hari atau malam hari. Yo, tunjuk jari. Yo, tunjuk jari. Yuk, Mas Tegar. Mas Tegar. Yuk. Siang hari. Apa? Siang. Apa jawabannya? Siang hari. Pinter, kasih hadiah. Mas Tegar pinter. Proses memasak pada tumbuhan dilakukan pada siang hari karena membutuhkan apa? Sinar matahari. Sinar apa ini? Tumbuhan. Gambar apa ini? Gambar tumbuhan. Ibu akan mengulang bagian-bagian tumbuhan. Yang paling bawah itu apa ini? Akar. Nah, akar. Tadi tugas sudah nggih. Kemudian ke atas, bagian apa? Apa? Batang ini ya, batang ini. Batang tapi sini juga sama, ini batang. Batang. Batang fungsinya untuk apa? Menopang kekuatan agar apa? Tidak roboh, bisa. Kemudian batang untuk jalan transportasi yang telah dihisap oleh akar menghisap zat-zat hara, zat-zat mineral dari dalam tanah, melalui batang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, bagian tumbuhan selanjutnya apa? Nomor 3. Apa? Apa? Semangat apa? Pinter. Daun. Daun itu untuk tumbuhan sangat penting karena untuk apa? Untuk apa? Fotosintesis, proses memasak pada tumbuhan. Yang keempat, apa? Bunga apa buah? Bunga apa buah? Bunga dulu, bunga. Bunga. Setelah bunga itu akan menjadi apa yang terakhir?
buah. Senang tidak makan buah? Senang. Nggih, senang nggih, itu banyak vitaminnya, nggih. Nah, di dalam buah ada apa? Biji. Ya, ini bagian-bagian tubuh tumbuhan. Sesuai dengan tujuan kita tadi, kita akan belajar tentang jenis-jenis tulang daun. Anak kemarin dapat tugas nggih, bawa apa? Daun. Nah, sekarang sebelum tugas kalian tunjukkan termasuk jenis apa, Bu Guru akan menjelaskan jenis-jenis tulang daun. Itu ada 4 jenis tulang daun. Kan ya nih, video pembelajaran tentang daun. Jenis-jenis daun. Wah, coba kita Nah, lihat itu di hutan banyak ada banyak tumbuh-tumbuhan sekali ya, yang banyak bisa tumbuh-tumbuhan yang kita banyak-banyak daunnya. Ada singkong, ada tanaman jagung, ada tanaman jambu, tanaman pisang juga ada, dan yang terakhir ada juga tanaman eceng gondok. Nah, ini guys, jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya, bentuk tulang daunnya. Untuk lebih mengenal jenis-jenis daun pada tumbuhan, yuk kita simak video pembelajaran kali ini tentang jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya. Yuk, Berdasarkan satu. bentuk tulangnya, Apa itu? daun dibagi menjadi 3 Daun jenis. menyirip. Yang pertama, Nah, daun menyirip. daun ini berstruktur ini seperti sirip. berlapis Nah, dengan seperti daun sirip menyirip. ikan. Seperti sirip ikan itu. Susunan Nah, tulang lihat pada sirip ikan. Daun Nah, menyirip ini ya, ini daun Jadi di menyirip sekitar seperti kita. sirip ikan. Contohnya apa ini? Daun mangga, Daun nangka, daun jambu, daun mangga. Ini daunnya seperti ini. daun menjari. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang apa? Macam-macam tulang daun. Yang semangat, ya. Apa tadi pelajarannya? Sudah paham belum? Ada berapa macam? 4. Nah, kemarin Bu Guru jelaskan, Bu Guru perintah kalian membawa daun dari rumah. Nah, sekarang tolong yang Bu Guru suruh menunjukkan daun yang kalian bawa itu termasuk jenis tulang daunnya apa? Bisa tidak? Bisa. Nah, bisa tidak? Ya, coba sekarang Mas Tamami. Nah, daun yang Mas Tamami bawa itu termasuk tulang daun apa? Mirip. Nah, betul tidak? Tulang daun jeruk menyirip. Betul tidak? Nah, yuk terima kasih. Mbak Febi. Yuk, Mbak Febi. Yuk. Berdiri seru, Mbak, yang bentuk yang keras. Ini daun pepaya jenis tulang daunnya menjari. Dan apa ini anak-anak? Dan apa ini? Pepaya. Mbak Febi menjawab tulang daunnya menjari. Betul salah? Betul. Nah, kasih ribet pinter. Iya. Yuk sekali lagi. Nah, Mbak Yakira. Yuk berdiri. Nah. Ini jenis daunnya daun talas. Tulang daunnya menyirip. Apa? Menyirip. Menyirip. Nah, kan seperti sirip ikan iki nggih. Nek menjari pripun? Ngeten niki to. Nah, nek menjari kan tangan seperti ini. Ini berarti seperti sirip ikan. Berarti daun talas apa tulang daunnya? Menyirip. Dah, pinter. Jelas nggih tadi mengenai jenis-jenis tulang daun. Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang Ibu
akan memberi tugas ke kalian. Sebelum Ibu beri tugas, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok berdiferensiasi namanya, nggih. Sudah Ibu tentukan. Nah, yang Ibu panggil nanti pindah. Yuk, Mbak Mas Davin. Yuk, Mbak Nada, sini. Nah, terus Mbak Febi, Mas Usman. Sekarang Ibu akan memberi tugas kalian dalam pemahaman jenis-jenis tulang daun sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ada kelompok Mas Davin, ada kelompok Mbak Arwinda, ada kelompok Mbak Dila. Nah, Ibu sudah nanti Ibu kelompoknya sesuai dengan pengamatan Ibu. Ini kelompoknya Mas Davin. Yuk kerjakan. Pegang Mas, pegang. Tidak kabur. Nah, ini kelompoknya Mbak Arwinda. Nah, Mbak Arwinda ini. Nah, nih. Kerjakan kelompoknya, nggih. Kerjakan. Silahkan kelompok siapa, kelompok mana. Yang belum paham, tunjuk jari, nanti Ibu bimbing. Alasannya apa? Apakah semua daun memiliki bentuk tulang daun yang sama? Tidak. Terus apa keterangannya? Tidak, karena sesuai dengan itu dijelaskan tadi. Diperhatikan ini gambar nopo, nomor berapa, ini nomor berapa. Terus termasuk bagian tubuh yang apa gitu. Nah, ayo. Daun apa diperhatikan. Tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa? Nanti jenis tulang daunnya apa? Terus yang lengkap, jenis burukan sini. Nah, sini. Terus jenis tulang daunnya. Tuh. Nah, bagus. Nah, yuk siapa lagi yang mau tanya? Sudah belum? Ya. Nah, sekarang kalau sudah kerja kelompok, saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Sanggup? Sanggup. Ya, dimulai dari kelompok. Bentar. Kelompok Mbak Arwinda, kelompok A. Yuk, maju sini. Semuanya maju, kelompoknya semua maju. Presentasi semua maju. Yuk, maju Mas. Kelompok A akan membacakan jawaban nomor 1 hingga 5. Yuk. 1. Apakah semua daun memiliki bentuk tulang daun yang sama? Jawab. Tidak, karena tulang daun dibedakan menjadi 4 jenis. 2. Sebutkan 4 tulang daun yang kamu ketahui. Jawab. Menyirip, menjaring, melengkung, dan sejajar. Lah, presentasi kelompok A. Tepuk tangan. Siapa yang mau tanya? Sudah paham belum dengan jawaban dari kelompok A? Tidak ada? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk kelompok A sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan bagus. Ya, silahkan duduk lagi. Ya, kelompok A sudah presentasi. Sekarang presentasi selanjutnya yaitu kelompok B yang membacakan hasil diskusinya, hasil kelompoknya. Ayo semua maju. Yuk. Seru. Yuk. Yuk, silahkan semuanya mendengarkan hasil kerja kelompok B. Yuk. Saya akan membacakan hasil diskusi saya, kelompok B. 1. Jenis tulang daun pada gambar nomor 1 adalah tulang daun menjari. 2. Jenis tulang daun nomor 2 adalah sejajar. Melengkung. Betul salah? Betul. Berarti sudah betul nggih? Hasil diskusi kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, silahkan kembali ke tempat. Nah, sekarang kalian sudah mengadakan kerja kelompok. Dalam kerja kelompok itu kalian saling
belajar, nggih. Sing tadi belum bisa menjadi paham. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas secara sendiri-sendiri. Kalau tadi kalian kelompok, tapi sekarang tugas mandiri. Siap? Siap? Tepuk anak cerdas. Cerdas. Nah, berarti nanti menjawabnya harus cerdas, harus bisa. Saatnya kalian tugas mandiri. Seberapa pemahaman kalian setelah mengikuti pelajaran dari awal sampai tadi kerja kelompok. Nah, ini guys dibagi untuk kalian kerjakan. Diperhatikan pertanyaannya, nanti kalau ada yang tidak paham silahkan tunjuk jari. Nanti Ibu jelaskan lagi. Sudah belum? Nah, yuk. Kalau sudah dikumpulkan. Yuk, kumpulkan yuk. Nah, Mas Tamami ngumpulkan kelompoknya. Mas Nevan kelompoknya dikumpulkan. Yang terakhir, setelah kalian sudah mengerjakan soal pemahaman, Bu Guru akan mengulang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama tadi, bagian-bagian tumbuhan itu dari bawah ada akar, batang, daun, bunga, buah. Di dalam buah ada biji. Kemudian bagian dari tumbuhan itu ada daun. Nah, daun itu ada di tengah daun ada tulangnya. Ada tulang daunnya. Tulang daun ada berapa jenis? 4. Apa saja? Menyirip, seperti sirip ikan. Terus yang kedua? Menjari, seperti jari kalian. Menjari. Yang ketiga? Sejajar. Yang terakhir yang keempat? Melengkung, itu menyatu melengkung. Paham kan anak? Ya, sebelum Ibu akhiri, tepuk pintar. Aku pintar. Semangat. Kamu pintar. Semua pintar. Pintar. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, pelajaran dari Ibu cukupkan sekian. Ibu berpesan, yang pertama, yang utama jaga kesehatan. Kemudian gunakan waktumu untuk belajar. Oke, paham ya? Ya, pelajaran dari Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fepti Wulaningrum, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Eti Surwantini MPD, dan rekan sejawat saya, Ibu Ti Dewi Susiati SPDSD. Beliau guru kelas 4 SD Negeri Tulung, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Tri Dewi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat diberikan pada saya. Semoga Bu Fepti, Bu Eti juga dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillah baik juga Bu.
Bu, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Tridewi terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin, Ibu? Ya, alhamdulillah observasi kemarin proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Begitu Bu Fepti? Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin bisa berjalan baik dan lancar begitu ya, Bu ya. Ya. Mungkin Ibu Tridewi bisa menceritakan kembali terkait dengan area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian untuk tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin, Ibu. Untuk area pengembangan pembelajaran kemarin itu saya tekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan itu saya mengharap siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan, juga dapat mengidentifikasi secara rinci bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian untuk keterampilan itu diharapkan siswa nanti bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Kemudian tahapan yang saya lakukan itu saya sudah membuat persiapan pembelajaran yang lengkap. Itu mulai dari modul ajar, kemudian materi ajar, kemudian asesmen yang akan saya gunakan. Begitu Bu Fepti? Iya, ya. Baik Bu, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan ya, area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sendiri sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas kemarin atau belum, Bu? Menurut saya itu masih ada kekurangan, Bu. Oh iya. Jadi kemarin sudah dilakukan dengan baik, lancar, tetapi masih ada kekurangan, begitu ya Bu ya? Alhamdulillah lancar, tapi masih ada kekurangan. Iya. Lalu Bu, menurut Ibu sendiri apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin, Bu? Dari proses pembelajaran kemarin lancar, tapi untuk itu keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu dalam kelompoknya gitu. Oh ya, ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, mungkin mengandalkan temannya begitu ya Bu ya? Iya, cuma nunggu gitu, Oh cuma ya. diam gitu. Oh ya. Lalu kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Kemudian kenapa mereka juga kurang aktif dalam kegiatan diskusi dalam pembelajaran kemarin menurut Ibu? Memang anak itu gini Bu, itu kurang perlu dibimbing atau gimana, sehingga kalau dibimbing saya kira anak itu bisa mengikuti atau bisa aktif dalam kelompoknya. Maka saya juga akan lebih memperhatikan anak tersebut nanti dalam pembelajaran berikutnya. Oh iya, iya, iya. Kemudian Bu, untuk rencana ke depan apa yang dilakukan oleh Ibu Tridewi agar pembelajaran tersebut dapat membuat semua siswa itu aktif dan terlibat aktif dalam diskusi kelompok, Bu? Oke. Saya akan lebih memperhatikan kesiapan belajar, kemudian minat belajar, profil belajar dalam membentuk siswa agar nanti setiap siswa bisa aktif dalam kelompoknya. Kemudian saya juga akan menganalisis gaya belajar siswa dengan gaya belajar kinestetik, visual maupun auditori. Sehingga nanti siswa saya harapkan lebih nyaman, senang dalam pembelajaran.
Kemudian nanti saya juga akan lebih membimbing anak tersebut dalam kelompoknya agar anak itu nanti bisa aktif, tidak hanya nunggu atau hanya diam saja. Kemudian nanti juga saya akan lebih memperbanyak pertanyaan-pertanyaan pematik dengan tujuan nanti membangkitkan semangat dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berikutnya. Begitu, Bu. Oh ya, baik. Jadi itu rencana ke depan ya Bu ya. Ya. Dimana tadi rencana ke depan itu proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, kemudian juga akan memperhatikan gaya belajar siswa seperti itu ya Bu. Ya. Dan juga akan lebih mengaktifkan dalam kerja kelompok. Ya, akan membimbing anak tersebut juga, Bu. Oke. Lebih akan membimbingnya lagi. Iya, ya. Ini Bu, semoga apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu ya. Insya Allah. Dan proses pembelajaran nantinya menjadi lebih baik lagi ya Bu. Meskipun insya kemarin Allah. sebenarnya sudah baik ya Bu ya. Nanti saya tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Apakah apa yang sudah Ibu harapkan tadi bisa terrealisasi. Gitu ya Bu. Kemudian Ya. kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan sesuai apa yang sudah direncanakan oleh Bu Tridewi Susiati ini? Insya Allah minggu depan Ibu, saya mulai untuk memperbaiki apa yang tadi menjadi kekurangan saya dalam proses pembelajaran kemarin, yaitu tentang pendekatan anak yang perlu bimbingan tadi. Itu akan saya lakukan secepatnya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi. Amin. Insya Terima Allah, kasih ya Bu ya. amin. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan untuk supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tridewi Susiati Sama-sama Bu sebagai Fepti, guru kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Tulung yang sudah saya observasi. Ya. Dan terima kasih juga untuk Bu Eti untuk bimbingannya pada saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.